Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di komunitas belajar kita untuk hari ini kita khususkan untuk diskusi kelompok teranak SDD tentang pemahaman kurikulum merdeka. Bapak Ibu, mari kita mulai untuk diskusi kelompok teranak ini, yaitu tentang pemahaman kurikulum merdeka. Di sini nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama antara lain adalah mengapa kurikulum harus berubah. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu ciri kurikulum merdeka. Dan yang terakhir nanti adalah asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita cermati bersama-sama. Yang pertama, apa itu kurikulum? Belum melangkah ke kurikulum merdeka. Kemudian, mengapa kurikulum perlu berubah? Kemudian, bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan? Dan apa maksud pembelajaran paradigma baru? Ini 4 pertanyaan yang perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian yang kita satu berdasarkan dengan pelajaran dengan bertentang pelajaran yang satu yaitu yang bidang yang harus bisa untuk berlangsung. Kemudian konteks kemudian masalah itu adalah yang ada di kemudian mengapa kurikulum berubah? Ada 4 alasan. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan murid, agar dapat menyiapkan generasi yang visioner dan membantu peserta didik untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Karena itu pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita lanjut dulu untuk materinya? Nanti mungkin untuk materi yang pertama hanya pemahaman saja. Kita lanjutkan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang materi agak sulit, mungkin nanti yang bisa kita buat untuk diskusi. Betul ya? Lupa tidak bawa pointer. Pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan kita pelajari adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Penerapan yang kedua nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Yang keempat berdiferensiasi lingkungan belajar. Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Silakan dibaca dulu apakah ini kasus ini yang dialami oleh Bu Besi termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Apakah ini sudah masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Kalau sudah termasuk, apa alasannya? Kalau belum, apa alasannya? Ini kadang-kadang sering kita lakukan dulu ya. Monggo Pak Bel. Terima kasih. Untuk pendapat saya ini masih 3 anak, hanya 3 anak pada jumlah dalam satu kelas itu ada 22 atau 22 siswa. Jadi belum bisa dikatakan pelajaran berdiferensiasi. Artinya kan itu sesuai dengan kebutuhan anak.
kok itu munculnya baru 3. Munculnya baru 3. Dan ini belum bisa dikatakan karena ini hanya satu materi. Satu materi, mungkin itu materi perkalian atau apa ya. Atau khusus hanya matematika saja. Jadi belum bisa, artinya masih sebagai guru masih perlu pembuktian untuk pelajaran yang lain maksudnya, karena ini hanya satu materi, satu pelajaran. Jadi artinya masih bisa di. Terima kasih pendapat dari Pak Bali. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Kalau kita dulu, monggo Pak Iwan. Ya, menurut saya ini juga belum pembelajaran berdiferensiasi, karena itu cuma terjadi penambahan jumlah soal saja. Itu tidak meliputi berdiferensiasi prosesnya sama, soalnya juga sama, dan itu malah cenderung membuat yang pidana yang kita itu menjadi malas. Jadi malah bisa membuat mengerjakannya dilama-lamain supaya tidak ditambah soalnya. Jadi itu belum memicu keinginan siswa untuk belajar lebih giat. Itu belum masuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi proses belum, konten juga belum. Itu cuma ada penambahan jumlah soal saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari Pak Iwan dan Pak Bali. Bisa kita kolaborasikan, bisa kita olah lagi. Kita lihat studi kasusnya. Bu Kesi adalah guru kelas 3 dengan jumlah murid 22. Di antara 22 tersebut, Bu Kesi memperhatikan bahwa ada 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas berisikan soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketika ini malah mengganggu murid lainnya, akhirnya dia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 tersebut. Jadi untuk anak yang lain mengerjakan 15 soal, maka untuk 3 anak tersebut ditambah menjadi menyiapkan 25 soal perkalian lagi. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seharusnya kita sudah melakukan evaluasi asesmen diagnostik. Jadi ini juga sih kira-kira sudah melakukan belum ya? Belum melakukan asesmen diagnostik. Padahal asesmen diagnostik itu kita nanti setelah melaksanakan itu bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan minat bakat, tidak berdasarkan kebutuhan siswa. Padahal berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, ya, sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan kesiapan pembelajaran. Itu. Nanti di belakangnya ada contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana. Saya kira itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang asesmen pembelajaran. Paradigma asesmen dalam kurikulum pendidikan yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Hanya yang khusus untuk SMK, dapat juga untuk asesmen KAS yang membedakan dengan jenjang yang lain. Tidak perlu kita bahas untuk SMK. Keleluasaan dalam menentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian terpadu di mana asesmen cakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan kalau K13 kemarin dipisahkan antara pengetahuan dengan keterampilan. Sekarang dipadukan kembali untuk pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Kemudian yang terakhir